Box to Box Media Network. Sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam sehat untuk sahabat PUPR dimanapun berada. Semoga tetap semangat dan juga aktif beraktivitas pada kesempatan kali ini. Dan tentunya bersama saya Imam Wibowo menyapa kembali bertemu di podcast Sigap Membangun Negeri bersama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tentunya kita ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan narasumber pilihan tentang capaian-capaian dari Kementerian PUPR sepanjang ini. Dan untuk kali ini nih kita akan jalan-jalan nih, ceritanya jalan-jalan nih dengan sebuah kisah di Pulau Galang. Bersama kita kali ini sudah hadir adalah Bapak Albert Renaldo STMSI selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Ditjen Cipta Karya. Apa kabar Pak Albert? Baik Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Ini kalau Pak Albert Renaldo, ini Bapak orang apa sih Pak? Saya bisa dibilang orang Jakarta. Orang Jakarta, tapi kalau suku keturunannya Pak? Iya, meskipun orang tua saya Batak Tulen. Batak Tulen. Tapi saya selalu dibilang Batak Keraton karena nggak bisa bahasa Batak sama sekali. Batak Keraton ya. Jadi enaknya saya manggil apa nih Pak? Lebih dekat juga dengan sahabat PUPR kan anak muda semua nih. Oh iya. Apa? Abang, Bang Albert. Bang Albert apa kabar Bang Albert? Bang Al boleh. Bang Al. Bang Al boleh, Mas Al boleh. Asik. Gitu. Ya yang enjoy aja Mas Yang Imam. enjoy, yang santai aja kita ya. Zaman sekarang udah stres soalnya. Kita bawa santai aja. Tapi gini, kalau bicara dengan saya panggil Bang Al enak kayak ini. Iya boleh. Bang boleh. Al. Bang Al sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Ditjen Cipta Karya. Ini tugasnya Bang Al nih ngapain nih Bang? Iya, jadi kepada sahabat-sahabat PUPR ya selaku Kepala Balai yang pertama ini sebenarnya di Cipta Karya. Pertama ya Pak? Pertama kali. 2019 dibentuk oleh Bapak Menteri ini Cipta Karya, tapi nama balainya adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Oke. Beda dengan Balai SDA, Balai Bina Marga itu sudah lama. Iya. Tapi tahun 2019 dibentuklah namanya Balai PPW, Prasarana Permukiman Wilayah. Nah, saya selaku Kepala Balai pertama yang ada di Kepulauan Riau. Oke Pak. Seperti itu. Ya, dan itu tugasnya di Kepulauan Riau tiba-tiba dibentuk itu gimana Pak? Iya, jadi memang pertama kali ketika saya menginjakan kaki di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, yang pertama kali yang saya lakukan adalah mengkonsolidasikan internal ya, yang ada di balai. Kan dulu itu kan terpecah-pecah ini sektor-sektornya gitu ya. Ada sektor air minum, ada sektor PLP atau sanitasi, sektor PBL dan lain sebagainya, PKP. Namun sekarang menjadi satu kesatuan ya. Makanya disebut CK1, satu CK. Nah, disitulah saya mengkonsolidasikan ya para pejabat-pejabat dan staf-staf ya. Agar kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak ada ego sektoral. Nah, karena itu sangat susah sekali untuk merubah ya yang tadinya ego sektoral sekarang tidak lagi menjadi ego sektoral. Itu internal. Nah, kalau yang eksternal yang saya lakukan tentunya saya langsung bertemu dengan kepala daerah. Sesuai dengan arahan Bapak Dirjen, jadi saya ketemu Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, lalu juga Bapak Kajati pada waktu itu juga. Datang langsung permisi, kulunun gitu ya Pak ya? Betul, supaya saya ingin menyampaikan pesan bahwa sekarang ini sudah ada loh Balai Cipta Karya namanya Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Jadi kalau Bapak-Bapak, Pak Bupati, Pak Wali Kota ingin mengusulkan suatu program, ini ada saya loh selaku wakil dari Ditjen Cipta Karya. Ini itu. Kalau daripada bingung, ada saya nih. Orang pertama bisa ditanyain, dihubungi untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan bersama ya. Betul, jadi nggak perlu susah payah ke Jakarta lagi, cukup ketemu saya di Dompak. Di Tanjung Pinang, Dompak. Namanya gitu Pak ya? Iya, Pulau Dompak. Pulau? Dompak. Pulau Dompak, tuh. Ada yang tahu nggak tuh sahabat PUPR? Jadi tambah pengetahuan kan, ada namanya Pulau Dompak. Iya, betul. Itu Dompak. Di bagian Kepulauan Riau? Betul. Yang saya tahu cuma Bintan, Batam, Tanjung Pinang, Tambelan. Bagian Pulau Bintan, Mas Imam udah banyak sekali ya tahu ya Tambelan. Karena ibu saya tuh lahiran Tambelan Pak. Saya tuh separoh
Saya separuh Riau. Oh gitu. Saya anak laut, tapi sama kayak Bapak kan, tapi lama di Jakarta Pak, beneran deh. Iya. Gitu, jadi pas kalau ngomong Pulau Riau, wah ini kayak mesti pulang kampung. Waktu itu kita syuting di sana Pak ya? Wah. Sambil makan seafood Pak ya? Kalau perlu kita syutingnya nyebrang lagi. Kemana Pak? Ke Singapura. Bisa diatur, ya. Kita aminkan Pak ya, kita aminkan. Amin. Amin. Jadi itu sebagai sekelumit secara singkat tugasnya Bang Al di Pulau Riau sebagai tentunya Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Ditjen Cipta Karya. Tapi sebelum kita lanjut nih, sahabat PUPR, kita masih bangga kita bisa ketemu dengan Bang Al yang sangat sibuk ini. Kebetulan lagi di Jakarta juga. Ternyata kenapa beliau dari Jakarta? Harusnya kan dia ada di Pulau Dompak. Iya, betul. Ya kan? Karena ternyata Bang Al ini baru saja mendapatkan penghargaan sebagai pegawai berprestasi Kementerian PUPR di Hari Bakti PU yang ke-75 pada tanggal 3 Desember 2020 dengan tema 75 tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri. Selamat ya Bang Al. Bang Albert Ronaldo Raja Guguk ya? Betul, Raja Guguk. Raja Guguk. Nah, kalau bicara mengenai pegawai berprestasi, sempat nanya nggak ke Pak Menteri mungkin atau mungkin kepada atasan Bapak, kenapa saya dipilih sih Pak sebagai pegawai berprestasi? Ya sebenarnya saya sudah tahu bocoran. Asik bocoran nih. Kenapa saya bisa terpilih gitu ya. Pertama karena memang ketika kita membangun Pulau Galang, nanti saya akan cerita lebih banyak itu. Silakan. Itu kita melakukan inovatif. Inovasi, harus kerja keras, kerja tepat, kerja cepat gitu dan lain sebagainya. Dan itu yang saya tampilkan di situ. Seperti itu. Kira-kira itu kenapa saya bisa terpilih dan juga saya mungkin bisa menjadi bagian inspirasi ya. Betul. Jadi kenapa sosok seorang Bang Al ini mendapatkan penghargaan sebagai pegawai berprestasi. Betul. Jadi mungkin lebih kepada inovatifnya ya, inovatifnya karena memang selama ini mungkin baru pertama kali kita membangun rumah sakit khusus COVID. 19 di Indonesia ini baru pertama kali dan sebenarnya kita bisa menyelesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Nah itu yang membuat mungkin saya terpilih menjadi salah satu pegawai berprestasi tahun 2020 Mas Imam. Baiklah. Jadi dengan prestasi yang kemarin dicapai itu, nampaknya itu yang membuat Bang Al ini mendapatkan gelar penghargaan pegawai berprestasi di Kementerian PUPR. Ini buktinya nih kalau mau lihat ya itu pin yang di kanan bajunya itu pemberian Pak Menteri itu sebagai pegawai berprestasi penghargaannya. Bangga dong Pak ya. Mas Imam karena saya diminta pakai ini pin dan bisa sewaktu-waktu dicopot kalau saya menyalahgunakan wewenang saya. Seperti itu. Jadi emang tidak hanya sebagai bentuk penghargaan tapi juga sebagai tantangan Pak ya. Betul sekali. Pin itu memberikan inspirasi buat pegawai lainnya juga untuk juga bisa memberikan kinerja yang lebih hebat, lebih inovatif. Dan juga tentunya juga tantangan juga buat Bapak ya. Iya, betul sekali. Jadi besok-besok nggak boleh kalau ngomong soal KPI bisa naik terus nih Pak. Iya kan? Iya. Nah penghargaan tersebut kan juga bisa dilihat dari inovasi yang Bapak lakukan bersama dengan timnya. Betul. Ini mohon maaf logo-logo ganti Bapak, Mas Bang. Dengan rumah sakit COVID-19 di Pulau Galang yang nampaknya emang waktu awal tahun ini pas bulan Maret Pak ya. Iya betul itu sekali. Kan jadi satu highlight besar di Indonesia dengan masalah pandemi ini juga. Nah tapi sebelumnya dengan posisi Bapak di Kepulauan Riau sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau tersebut di Ditjen Cipta Karya, apakah itu emang sebuah kebetulan Pak? Habis dibangun tiba-tiba kemudian 2020 ada pandemi Pak? Atau emang sudah ada plan atau gimana tuh Pak? Ya sebenarnya itu tidak ada plan sama sekali ya. Bahkan saya pun sempat kaget ya mendapatkan informasi ya bahwa akan dibangun sebuah fasilitas penampungan observasi untuk penyakit menular termasuk COVID-19, COVID-19 di Pulau Galang. Nah hal yang pertama yang saya ingat itu saya langsung mengumpulkan para staf, dan juga para pejabat di lingkungan Balai PPW Kepri, lalu kita membagi tugas gitu. Karena saya ingat sekali pada tanggal 3 Maret 2020 di dalam ratas Bapak Presiden bahwa akan dibangun rumah sakit di Pulau Galang dan tanggal 4-nya Bapak Menteri kan datang ke Pulau Galang. Langsung ya? Langsung. Benar. Luar biasa. Iya. Nah itu dia, ada nggak sih Pak putusan khusus atau pertimbangan khusus kenapa
untuk rumah sakit khusus infeksi COVID-19 itu dibangunnya itu di Pulau Galang yang banyak orang tahu adalah ex kampung pengungsi Vietnam, Pak. Iya. Pertama, kenapa di kawasan wisata Pulau Galang? Iya. Dulu memang kan banyak fasilitas-fasilitas yang ditinggalkan oleh ex penampung Vietnam. Oke. Nah, Vietnam waktu itu kan tahun 1979 ya, sampai dengan 1997 ya, itu pengungsi Vietnam. Nah, di situ ada fasilitas-fasilitas, ada air bersih masih ada, lalu juga ada bangunan rumah sakit meskipun bangunan itu sudah tidak digunakan lagi. Namun pada akhirnya kita akan lakukan renovasi. Lalu berikutnya kenapa dipilih di sana juga jauh dari warga sekitar. Oh iya, karena kalau untuk observasi buat tentunya perawatan para pasien COVID-19 itu kalau makin jauh dari warga makin lebih tenang ya. Betul, jadi warga juga tidak was-was ya. Dan, benar, setuju. Dan berikutnya juga adalah dari Batam sendiri ke Pulau Galang itu membutuhkan waktu tidak jauh sebenarnya. Hanya 60 km bisa kita lalui melalui darat. Oh, bisa lewat darat? Bisa. Jadi 1 jam lebih. Lalu di kawasan itu ada namanya Pelabuhan Cijantung. Jadi Pelabuhan Cijantung? Iya. Tuh. Si Jantung. Oh, si Jantung. Sebenarnya si Jantung kayak di Jakarta. Si Jantung ya? Si Jantung. Nah, Pelabuhan Si Jantung itu jadi sewaktu-waktu bisa dibawa pasien melalui laut. Oke, jadi darat bisa, laut bisa ya? Darat bisa, laut bisa, udara juga kita siapkan helipad. Nah, jadi 3 hal itu yang menjadi utama sehingga dipilihlah Pulau Galang. Oh, jadi juga sudah memiliki juga beberapa infrastruktur yang sudah ada, daripada mubazir terusin aja. Diperbaiki, renovasi diterusin. Betul sekali. Nah, kemudian Pak, kalau bicara mengenai pembangunan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang itu kan yang sangat sensasional, ada 30 hari jadi tuh Pak. Yang saya tahu tuh tanggal 8 Maret sampai 6 April 2020. 30 hari, bayangin sahabat PPR jadi loh. Itu teknologi apa sih Pak yang digunakan? Iya, Mas Imam, jadi teknologinya sih sebenarnya teknologi bongkar pasang. Bongkar pasang? Bongkar pasang. Itu bahasa ininya lah, bahasa awamnya lah ya? Gampangnya lah gitu. Jadi kita memproduksi di satu tempat, lalu kita bawa ke Pulau Galang, lalu kita pasang. Nah, teknologinya kita menggunakan sandwich panel. Apa namanya? Sandwich panel. Sandwich kayak roti Pak? Iya, bisa dimakan. Emang bisa dimakan Pak? Saya coba makan keras juga sih ternyata. Soalnya beton, semen. Beton. Jadi itu campuran-campuran, salah satu juga ada campuran betonnya. Dan itu tahan api Mas Imam. Tahan api? Tapi tahan lama nggak nih Pak? Tahan lama. Tahan lama juga ya? Iya, tahan lama. Karena orang suka mikir kalau yang bongkar pasang kesana kalau instan gitu takutnya nggak tahan lama Pak? Iya. Jadi tahan lama gitu ya, tahan api ya. Lalu juga ya sandwich panel juga termasuk juga modular tanknya juga kita bawa dari luar pulau, dari kita angkat kita bawa ke Pulau Galang itu. Dan kemudian tuh gimana Pak? Proses kerja di lapangannya itu kan mesti ngejar 30 hari Pak waktunya. Iya. Nah, ini menjadikan tantangan tersendiri sebenarnya Mas Imam. Jadi seingat saya itu ya, waktu pengerjaannya itu kita full 1.600 pekerja. 1.600 pekerja, 30%-nya itu adalah orang lokal. Jadi emang ada kombinasi lah ya? Iya, ada kombinasi dan kita bagi 3 shift. 3 shift. Jadi pekerjaan 1.600 kita bagi 3 shift, 30% orang lokal. Nah, kalau sudah kerja itu benar-benar ramai sekali. Bayangkan, luas lahan hanya 16-20 hektar. Terus dikerjakan dengan 1.600 dengan kondisi COVID-19, COVID-19. Itu gimana Pak deg-degannya Pak? Nah, ya itu kita harus melakukan pencegahan. Kita rutin bekerja sama dengan puskesmas pada waktu itu ya untuk pemeriksaan kesehatan. Lalu juga pemberian vitamin, baik dari balai juga memberikan vitamin. Lalu dari PT Waskita dan juga Wijaya Karya, lalu juga ada LSM juga yang memberikan bantuan gitu ya. Nah, kita pastikan gitu. Termasuk Ikatan Ahli Teknik Sipil Indonesia juga memberikan bantuan vitamin, hand sanitizer gitu. Jadi benar 24 jam kerja dibagi 3 shift, makan, minum, tidur, vitamin diperhatiin banget, dijagain banget Pak ya? Betul. Jadi untuk memastikan betul-betul jangan ada satu orang pekerja yang terkena atau terpapar COVID-19. Karena kalau satu aja yang kena, maka itu proyek itu bubar. Iya, karena satu kena, semua mesti dicek kan? Semua harus dicek.
gitu. Dan biasanya kan kalau satu kena, ya biasanya merembet-rembet itu. Iya, Mas iya Imam. benar, setuju, Gitu. setuju. Jadi itulah ya syukur gitu ya bahwa tidak ada satupun yang terkena COVID-19 pada waktu itu. Nah, pada saat Bapak mendapatkan tugas untuk membangun rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang itu kan langsung, wow, ini tantangan banget nih, Iya. 30 hari mesti ngejar target. Pertama saya pengen tahu ada apa sih langsung Bapak pas ngumpulin para proyek atau saya bahasanya apa di lapangan itu. Pertama, apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tim? Dapat nih 30 hari mesti bikin satu rumah sakit di Pulau Galang tersebut dan strategi apa yang Bapak lakukan untuk membuat pembangunan tersebut sesuai target 30 hari jadi. Iya. Saya selalu menyampaikan kepada tim Iya. ya bahwa jangan buat suatu pekerjaan sebagai beban. Oke. Tapi jadikanlah pekerjaan yang ditugaskan itu sebagai tantangan yang harus kita kerjakan dengan ikhlas dan tulus. Oke. Kenapa harus ikhlas dan tulus? Karena dengan keikhlasan, dengan ketulusan, maka kita yakin pasti bisa menyelesaikan pekerjaan apapun, serumit apapun. Oke, nah tuh sahabat PWPR dengarkan sekali lagi petuah yang diberikan oleh Bang Al kepada timnya dan juga saatnya juga bisa diberikan pada sahabat PWPR ya dalam bekerja di bidang manapun juga ya. Betul, betul. Jadi bekerja itu jangan jadikan beban tapi jadikan sebagai tantangan yang harus dikerjakan secara tulus dan ikhlas. Betul sekali Mas Imam. Oke. Nah strateginya bagaimana? Kenapa saya dan tim semuanya terlibat itu bisa menyelesaikan hanya dalam waktu singkat 1 bulan? Iya. Pertama tentunya kita membuat tim yang solid, ya, yang punya tanggung jawab masing-masing, harus jelas sudah saya arahkan, gitu. Kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini, gitu. Sudah jelas semuanya, ya. Lalu yang kedua, kita harus melakukan koordinasi, komunikasi aktif kepada para pemangku kepentingan. Dan itu adalah tugas tanggung jawab saya selaku kepala balai. Oke. Jadi saya mengkonsolidasikan seluruh pekerjaan ya, berkoordinasi, mengkomunikasikan ya ke media, ke TNI, ke Polri, ke BP Batam, ke Kota Batam, bahkan kepada Bapak Menteri juga. Oke. Kita setiap hari melaporkan secara tertulis ya, sehingga Bapak Menteri tahu persis gitu permasalahan dan beliau luar biasanya langsung memutuskan pada saat itu juga. Oh gitu. Jadi saya sangat-sangat terbantu dengan arahan dan instruksi Bapak Menteri. Seperti itu. Jadi sering japri-japrian dengan Pak Basuki dong? Iya, jadi seingat saya tuh Mas Imam. Jadi Pak Menteri itu nelpon saya itu 4 kali. 4 kali? 4 kali. Pertama kali nelpon itu saya kaget Mas Imam. Wah, seorang Menteri PUPR nelpon saya gitu ya. Gitu. Nah, tapi setelah hari itu ditelepon terus ditelepon jadi saya terbiasa gitu. Lalu juga Pak Menteri seingat saya 4 kali datang ke Pulau Galang. Oke. Ini luar biasa beliau ya. Apresiasinya dan juga perhatiannya gitu, pada dan perhatiannya kepada proyek dan juga anak buahnya ya. Betul, betul sekali. Bahkan Pak Menteri kalau diselingi ya di setiap telepon nanya kesehatan kita ya, nanya kesehatan keluarga itu suatu hal yang luar biasa lah gitu. Oke, jadi emang dari Pak Basuki pun juga memberikan sebuah support yang sangat luar biasa untuk proyek ini ya. Betul. Nah, bicara mengenai pekerjaan yang bisa dibilang besar dengan target cukup menantang 30 hari itu, apa Pak hambatan dalam proses pembangunannya yang dirasakan sekali dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, pertama pasti terkait dengan material. Ya, kita ingat pada waktu bulan Maret itu pandemi COVID-19 itu sudah mewabah Iya. di seluruh, ya hampir seluruh wilayah di Indonesia. Iya. Nah, termasuk di Batam, ya, yang kawasan wisata Pulau Galang itu kan ada di Batam. Iya. Nah, banyak sekali workshop dan pabrik yang tutup, gitu. Sehingga material-material harus kita datangkan dari luar Pulau Batam. Waduh, jauh-jauh banget ya. Nah, lalu materialnya sudah disiapkan ya di luar Pulau Batam, pengangkutannya. Kita ini luar biasa melalui TNI ya memfasilitasi ya pesawat Hercules untuk mengangkut sebagian material supaya lebih cepat itu menggunakan pesawat Hercules ke Batam. Lalu dikawal oleh Polda menuju ke kawasan wisata Pulau Galang. Keren tuh kalau dibikin film keren tuh. Wah, keren luar biasa kerjanya kerjasamanya luar biasa antara TNI, Polri, lalu juga Kementerian Kesehatan, BP Batam, Kementerian PUPR dan kota provinsi itu luar biasa. Oke.
Jadi memang benar-benar untuk menghadapi semua tantangan tersebut memang mesti kerjasama Pak ya? Betul sekali. Nah, kalau begitu bisa disebutkan dengan kerjasama yang dilakukan pembangunan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 ini emang dari kementerian tentunya, kemudian dari lembaga seperti TNI, Polri, Pemprov dan juga Pemda. Nah itu gimana Pak ngompakinnya, mensinkronisasi dan juga sinergitasnya itu gimana Pak prosesnya? Iya, selalu suatu pekerjaan itu kita lihat dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan serah terima aset. Iya. Ya. Dalam suatu perencanaan itu yang terlibat secara aktif adalah Ditjen Cipta Karya dan Kementerian Kesehatan. Iya. Bagaimana membuat suatu perencanaan sehingga bisa dilaksanakan pembangunannya oleh pihak pelaksana, kontraktor dalam hal ini, gitu. Nah, terus setelah itu juga setelah ada suatu perencanaan, ya, kita melakukan survei, ya, survei di mana nih lokasi yang cocok, gitu. Ya, survei itu melibatkan seluruh para pemangku kepentingan, BP Batam yang punya tanahnya, lahannya, lalu TNI, lalu juga Polda gitu. Bahkan saya dipinjemin helikopter kan. Gitu. Keren banget dipinjemin helikopter. Oleh Polda itu dipinjemin helikopter untuk melihat kondisi Pulau Galang itu. Luar biasa gitu ya. Dan juga bersama dengan Balai Wilayah Sungai 4 Kepulauan Riau, BWS itu membangun pipa transmisi dari Waduk Rempang menuju kawasan wisata Pulau Galang. Nah, itu dalam rangka itu survei kita gitu ya, survei kita. Lalu kita pelaksanaan juga bekerja sama dengan seluruh kota ya, lalu juga BP Batam, TNI, Polri ya, dan juga tentunya pihak pelaksana kita rapat bersama, sering kita rapat bersama pada waktu pelaksanaan sampai dengan selesai pembangunan. Dan pada akhirnya ya, sekarang ini kita sudah serah terima kelola ke TNI dan sekarang kita lagi proses serah terima asetnya. Jadi nanti Kementerian Pertahanan yang akan menerima asetnya dan fasilitas itu adalah nantinya milik dari Kementerian Pertahanan gitu. Jadi seluruh para pemangku kepentingan itu terlibat. Bang Al, ini menarik juga deh. Kok rumah sakitnya malah diserahkan ke Kementerian Pertahanan ya? Bukannya diserahkan pada Kementerian Kesehatan? Iya. Karena memang dalam kondisi darurat ya, pandemi COVID-19, maka fasilitas itu akan dikelola oleh TNI. Dan itu juga berdasarkan dengan permintaan Panglima TNI pada waktu itu, menyurati kepada Bapak Menteri PUPR untuk dibangun fasilitas itu. Nah, dan itu semua masuk ke dalam Perpres, Peraturan Presiden, kalau tidak salah nomor 52 itu tahun 2020. Jadi di situ ada tugas ya, Kementerian PUPR bertugas untuk membangun fasilitas observasi tersebut, lalu selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan. Seperti itu Pak ya? Betul, sudah masuk ke dalam Perpres. Siap. Nah kemudian walaupun pembangunan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang ini kan memang dibuat awalnya juga karena pertimbangan di situ emang sudah ada bangunan yang udah eksis ya. Iya. Tapi kalau yang sekarang ini setelah direhabilitasi, kemudian renovasi, dibangun, fasilitas bangunan karantina juga fasilitas pendukung apa saja nih yang akhirnya ditambah baru ataupun direhabilitasi? Ya. Jadi begini Mas Imam, jadi ada 3 zona sebenarnya ya di dalam kawasan wisata Pulau Galang yang kita lakukan pembangunan fasilitas observasi karantina tersebut. Nah, zona A ya adalah zona penunjang. Zona penunjang ya? Zona penunjang. Nah, di dalam zona penunjang itu kita merenovasi bangunan rumah sakit Eksinam. Eksinam itu pengungsi Vietnam. Eksinam itu pengungsi Vietnam. Betul. Ya, jadi kita merenovasi bangunan rumah sakit Eksinam. Kita renovasi menjadi mes, gitu. Menjadi mes dokter, mes perawat, lalu juga petugas kesehatan lainnya. Ya, ada lebih kurang 158 tempat tidur, ya, untuk 158 tempat tidur. Selain itu juga di zona A itu, ya, penunjang kita juga ada buat bangunan untuk tempat bangunan gizi, lalu juga untuk ruang laundry, gudang, ya, lalu juga laboratorium. Itu di zona A. Nah, di zona B itu adalah bangunan utama. Bangunan utama itu ya tempat observasi dan juga isolasi ya dengan total
lebih kurang 360 bed. Oke. 20 bed itu untuk isolasi, 340 bed itu untuk observasi. Nah, di situ di zona B itu juga ada fasilitas-fasilitas pendukungnya. Seperti kita bangun insenerator, kita bangun water tank untuk air minum, kita juga bangun kamar jenazah dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, itu zona B. Nah, di zona C itu rencananya adalah untuk pengembangan apabila nanti dibutuhkan. Ya, sampai saat ini belum ada penugasan lebih lanjut lagi untuk zona C, namun sudah kita siapkan lahannya sehingga ketika memang dibutuhkan penambahan gitu, itu bisa kita laksanakan dengan cepat dan segera. Gitu, Mas Imam. Oke. Nah, Bang Al, sebagai seorang profesional yang terpilih sebagai pegawai berprestasi di Kementerian PUPR, ada nggak sih Pak harapan doa yang ingin disampaikan kepada Kementerian PUPR saat ini? Iya, saya sangat berharap Kementerian PUPR bisa terus memberikan sumbangsi yang besar kepada negara yang kita cintai. Oke. Ya. Kemudian kalau kepada sahabat PUPR nih generasi muda juga. Iya. Tentunya itu merupakan suatu tantangan, ya. Jadi tantangan bagi kita generasi muda ini mudah-mudahan saya masih dianggap generasi muda nih. Kita masih muda semua di sini. Masih muda ya. Iya, sahabat PUPR juga masih muda masih semua. muda semua. Iya. Nah, sebagai insan PUPR kita harus bekerja dengan ikhlas dan tulus gitu. Oke. Jadi ketika kita bekerja ikhlas dan tulus menjadikan segala pekerjaan itu menjadi tantangan, kita bisa melakukan suatu pekerjaan apapun dengan baik. Saya kira seperti itu. Wih, dengarkan baik-baik sahabat PUPR ya. Dan sebelum kita menutup obrolan kita dengan Bang Al pada kesempatan kali ini di podcast Sigap Membangun Negeri, Bang Al, ya, ceritain dong ke sahabat PUPR, ada nggak sih kesan pengalaman yang paling memorable selama bertugas, terutama pada saat membangun rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang? Iya, Mas Imam, sahabat-sahabat PUPR, suatu hal yang sangat berkesan ya ketika saya diminta oleh Bapak Menteri untuk bersama membangun rumah sakit atau tempat fasilitas adalah ketika Bapak Menteri menginstruksikan kepada saya agar saya dapat menjelaskan secara langsung kepada Bapak Presiden terkait dengan progres tempat observasi dan karantina pada tanggal 1 April 2020. Itu merupakan suatu momen yang mungkin tidak dapat saya lupakan gitu ya, karena mungkin saja saya tidak diberikan kesempatan lagi untuk dapat menjelaskan secara langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mungkin itu Mas Imam. Bang Al, terima kasih banyak loh buat waktunya ngobrol-ngobrol sama sahabat PUPR juga di podcast kali ini. Sama-sama Mas Imam. Ceritanya yang belum tentu semua orang tahu nih lebih detail mengenai rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang. Dan tentunya terima kasih juga buat inspirasinya. Dan juga sekali lagi selamat sebagai pegawai berprestasi. Terima kasih Kementerian Mas PUPR yang kemarin terpilih di Hari Bakti Kementerian PU ya, yang ke-75. Terima kasih sekali dan juga saya juga pengen ngucapin sehat-sehat selalu. Amin. Bang Al, mudah-mudahan bisa kita ketemu nanti kalau saya jalan-jalan ke daerah Kepri, ke Batam. Siap. Saya akan traktir. Bang Al, traktir dong ke Singapura. Siap. Naik ferry. Gitu ya. Terima kasih Bang Al, sampai ketemu lagi ya Bang Al ya. Oke, dan sahabat PUPR, demikianlah obrolan kita di podcast Sigap Membangun Negeri bersama dengan Bapak Albert Reynaldo, ST, MSI, MSc, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau di Dijen Cipta Karya. Dan tentunya kami harapkan juga jangan bosan-bosan untuk terus bergabung mendengarkan obrolan kita yang seru-seru bersama dengan Kementerian PUPR di podcast Sigap Membangun Negeri. Jangan lupa bisa dilihat juga di Spotify atau didengarkan Spotify maksud saya. Juga bisa saksikan di YouTube di Kementerian YouTube-nya adalah Kemen PUPR. Kemudian juga Instagram dan juga Facebook-nya Kemen PUPR. Twitternya Kemen PU dan juga websitenya pu.go.id. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri episode berikutnya tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Saya Imam Ibo, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Membawa kemajuan bersama